Terus saya kan dengar Abah Hanum kok orangnya ampuh gitu. Ya ampuh gitu. Enggak tahu kalau saya boros-boros saya enggak tahu. Sering ketemu Abah aku di mimpi kan. Saya tuh gerakan orang diger bareng-bareng gitu saya tapi di mana? Gerakan di mana? Orang ke masjid itu loh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Ustaz Idan. Ini pun kabar ya Pak. Baik. Ini kalau ngeliat Pak Aris semua saya senang. Mana Pak Aris itu selalu senyum. Belum pernah ngeliat Pak Aris nggak saja. Orang senyum. Gitu kan. Pak Aris nih, makasih nih kita bisa main nih ke nama daerahnya apa nih Pak? Daerah Ngalian ya. Ngalian. Semarang. Tadi saya lupa di depan itu perumahannya apa namanya? Permata Puri, Jalan Riviera. Iya. Nah, sebenarnya saya kemarin bertanya-tanya, ini Pak Aris ada usaha mebel Riviera Furniture. Iya. Ini Riviera artinya apa? Ternyata nama jalan ya? Ya atau apa ada nama makna klaster sini Riviera. Oh, ya, nama klaster. Ya nama jalannya juga. Oh gitu. Apa ada makna lain selain nama jalan nih Riviera nih? Nggak ada, cuma nama jalan sini namanya Riviera. Oh gitu. Iya. Komplek Permata Puri kan klasternya ada Riviera, ada Quanta, ada Aira. Oh namanya ini klaster sini namanya Riviera. Itu bahasa mana kok ada Quanta? Namanya keren-keren itu Quanta, Riviera. Apa tadi Pak? Aira gitu kan. Terus depan Prima. Prima. Kalau bahasa dari mana saya kurang tahu. Harus tanya developernya. Pak Aris ini apa yang ini nih Pak Aris usaha ini Pak Aris usaha mebel juga nih. Yeah. Udah berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kalau mebel kalau di Semarang sini kalau mebel Jepara Riviera semenjak saya pindah stay di Semarang. Dulunya saya kan stay-nya di Batang. Jepara. Jepara ya. Aslinya kan Jepara. Terus gitu. saya pindah ke Semarang, terus saya mebelnya saya namakan mebel Jepara Riviera. Okay. Kondisi pandemi gini ada pengaruh nggak tuh Pak Aris? Pengaruh sekali kan. Gimana tuh pengaruhnya tuh Pak Aris? Ya, apa yang biasanya ekspor, lebih banyak ekspor atau lokal kemarin? Kita kan orientasinya banyak ke ekspor. Dulu kan kita kan punya semacam agen atau bayar ya kan tuh orang Inggris. Oh. Dia kan tinggalnya di Bali. Tinggal di Bali. Ya memasarkan mebel kita kan orang Inggris itu kemana-mana seluruh dunia. Pokoknya pemasaran mebel via dia. Itu individu atau perusahaan tuh? Perusahaan PT di Bali sana. Terus kita pokoknya produksi saja. Terus barang dilepas karena orang kita tidak tahu gitu. Ya kita tahu tujuannya kemana tapi nanti bayarnya yang nanti sama ke Australia ke Australia ke siapa kita tidak tahu. Itu urusannya sana. Mereka yang menyalurkan lah ya. Mereka yang menyalurkan. Udah berapa tahun Pak ini main mebel nih? Kalau mebelnya sejak dari Jepara sudah. Orang tua juga kali dulu main mebel juga? Bukan orang tua. Orang tua malah dulu toko emas. Oh toko emas. Toko emas. Saya dulu mebel kalau aktif ya semenjak di Semarang ini. Semarang ya, oke. Dulunya kalau waktu di Jepara saya itu di otomotif dulu. Oke. Karena saya ingat di Masjid Al Mubarak Teken Center tuh ada apa namanya? Itu mimbar. Iya. Ini kan dari Jepara, dari luar. Turun sangat nih. Nah, Pak Aris, tadi kan kita ngelihat sisi Pak Aris sebagai pengusaha mebel ya. Nah, ini terkait dengan ketekianan karena kan kita juga akan bisa bicara tentang kisah bertekian. Tahun berapa Pak Aris mengambil talqin zikir tuh? Sekitar tahun 2005 mungkin. 2005. Nah, pasti itu masih ada Pangsabah ya? Masih. Gimana tuh pertama kali Pak Aris itu berinteraksi dengan Pangsabah saat pertama kali menginjakkan kaki ke madrasah, jumpa beliau, masih ingat nggak waktu itu kira-kira gimana Pak? Waktu itu sekitar tahun 2005 saya tuh ke Suralaya tuh memang udah tahu Abah Hanum gitu, tapi saya tidak tahu kalau itu mursyid atau apa tarekat saya itu saya tidak tahu. Tapi udah masyhur lah namanya ya. Masyhur, saya taunya kayak Yampuh gitu lah bisa menunjukkan penyakit gitu kan. Terus saya dari Jepara pergi, saya kan udah kemana-mana lah pernah ke Jawa Timur juga. Mengunjungi beberapa pondok juga. Cari-cari kiai gitu. Saya kan gurunya kan pedagang ya. Guru pedagang. Saudagar. Bagum saya keren. Saya kan pedagang kan pengen cari kiai yang bisa untuk curhat lah. Kan kiai biasa kan ngasih jimat, kasih amalan gitu supaya dagangnya laris. Nanti dagangannya kan
ditaburin apa bisa laris kayak gitu-gitu. Tujuan pertanyaan saya dulu itu. Itu tujuan awal ngunjungi para kiai pondok-pondok itu karena ada usaha supaya sukses lancar gitu lah ya. Lancar gitu. Kan pedagang kan juga harus punya pegangan lah. Orang dulu seperti itu supaya mungkin lawan bisnis lah gitu. Kan ada sasaran itu kan kan waktu itu belum bertarekat kan pikirannya semacam itu. Betul. Terus saya kan dengar Abang kok orangnya ampuh gitu. Ya ampuh gitu. Enggak tahu kalau saya boros-boros saya enggak tahu. Terus saya tuh pergi ke Suralaya. Pagi waktu itu saya kan masih tinggal di Jepara. Pagi dari Jepara sampai Suralaya itu udah tengah malam, Tat. Bawa mobil? Bawa mobil sendiri. Oh, ini sendirian? Saya bawa sama teman lah ya. Sama itu ada yang ngantar ke sana terus saya sampai sana tapi waktu sampai sana itu pas ada manakib. Oh, lagi ramai. Tapi saya tahunya saya pondok ini gak ada pasar malam tak bilang gitu. Terus waktu itu listrik mati terus masih hujan. Terus saya mau ke situ terus ada yang saya ke Suralaya terus lihat pasar malamnya itu kan. Terus singkat waktu terus habis setelah dari Suralaya itu habis subuh saya tuh lihat tuh ada orang talqin tapi saya enggak tahu kalau itu talqin itu saya enggak tahu. Itu talqin itu saya enggak tahu. Taunya gitu. Tuh orang itu baru di apa sama kiainya gitu loh. Terus saya ikut aja nih bro talqin. Saya enggak tahu kalau setelah talqin itu baiat untuk toriko. Untuk ikut belajar zikir. Jadi gitu kan Pak Aris waktu itu udah masuk aja ke masjid, dia ikut aja gitu. Iya ikut aja. Oke. Saya ikut talqin waktu itu yang talqin tuh Pak Nasution ya. Almarhum. Terus saya ikut talqin, saya enggak tahu kalau talqin itu kan berarti nanti kan itu harus mengamalkan. Betul. Amaliyahnya kan saya enggak tahu. Saya dengarin aja gitu. Tapi di talqin saya tuh ya nangis saat itu waktu itu. Terus setelah talqin terus saya tuh setelah itu saya pulang sampai di rumah itu. Untung saya tuh beli buku Uqulul Juma'an ya. Uqulul Juma'an. Terus saya amalkan itu kan la ilaha illallah itu kan saya kan jelas waktu itu. Tapi di Uqulul Juma'an itu saya tuh enggak legowo kalau itu ada tulisan Thariqah Dirnabi dia belum enggak ngeh lah ya. Enggak ngeh. Pokoknya taunya itu amalan ya supaya saya itu ada amal-amalannya gitu. Setelah itu terus lama-kelamaan kan hampir setahun apa 2 tahun ya. Tapi tiap waktu habis sholat itu saya amalkan terus itu. Saya baca itu buku itu. Tapi saya belum merasa saya ini muridnya Abah Hanum, saya belum merasa. Saya baru karo pengamal Thariqah Qadiriyah sebetulnya. Taunya pokoknya amalan lah apa itu. Terus lama-kelamaan saya kan hafal. Saya hafal terus saya tuh jadi mikir. Maksudnya itu apa ya dulu kok waktu di sana saya suruh la ilaha illallah terus dalam hati suruh gitu-gitu. Zikir khafi gitu ya. Itu kan. Terus saya mikir terus saya penasaran. Saya kembali ke Suralaya. Terus saya ikut talqin lagi. Ikut talqin lagi terus lihat terus saya mau cari-cari. Wah. Terus saya taunya kan kiainya kan yang kemarin talqin. Enggak, tetap Abah Hanum tapi Abah Hanum. Saya mau tanya-tanya kok kiainya enggak bisa jak komunikasi. Tapi yang pertama itu sempat waktu talqin pertama dengan Pak Nasution, sebelum pulang sempat silaturahmi dengan pengasabah enggak? Sempat kan ikut air gitu sih. Iya, ikut ngalir lah ya. Antri. Oh iya kan banyak itu pas sama Nakib ya. Iya, karena air itu loh. Nah itu pertemuan yang singkat lah ya. Iya. Oke, terus enggak sempat tentang komunikasi apa-apa, sempat ada yang jak komunikasi di situ lah. Terus setelah itu terus kan ke situ saya ikut talqin, ikut tekan lagi. Saya masih pulang lagi. Saya itu pulang lagi belum dapat apa-apa. Masih blank, masih dikian saya belum tahu. Terus saya ke situ lagi. Terus setelah ke Suralaya ikut talqin lagi. Terus setelah itu saya baru bisa merasakan oh ini Thariqah Qadiriyah Sabadiyah gitu. Terus saya amalkan dengan sungguh-sungguh kan setelah pulangnya. Terus saya itu setelah berjalan waktu saya kenal Haji Baban. Putra beliau ya. Kan. Terus saya
penasaran lagi, saya pernah ikut puasa Ramadan tuh pernah di sana sampai 2 minggu, Tat. Oh. Saya pengen tahu Tiki itu apa gitu loh. Tapi tinggal di mana waktu itu pas 2 pekan itu? Tinggal di depan pos Kampling. Rumahnya siapa tuh? Rumahnya itu adiknya Abah Nur. Abah Nom yang perempuan. Oh. Rumahnya Pak Mat itu. Kanunya tuh Pak Mat. Itu. Saya di situ 2 minggu di situ. Tapi saya kan sendirian ya? Sendiri tapi saya cari-cari loh. Pondok ini kok enggak seperti istilahnya di pondok di Jawa, tapi puasanya kan ada ngaji kitab kuning, ada apa gitu loh. Di situ tuh udah ada. Los aja ya. Los. Kan enggak tahu kalau itu di situ pusat amalia gitu-gitu kan enggak tahu, bukan pusat syariat gitu kan. Ngaji-ngaji gitu kan memang enggak ada di situ kan. Terus saya ya pokoknya di situ ya ikut traweh apa pokoknya dia gitu. Wah, berjalan waktu selama 2 minggu situ setelah itu saya pulang. Oh gitu. Setelah itu agak itu terus setelah berjalan lalu setelah bertahun-tahun berlalu terus saya dicari sama Pak Sudar waktu itu. Pak Sudar Jepara. Pak Sudar Jepara. Yeah. Itu kan waktu itu kan belum ada pembentukan perwakilan itu kan belum ada. Betul. Saya ditelepon, "Loh, kamu tahu saya dari mana?" "Dari Haji Baban." Gitu. Oh, karena seperti ini ya iya, saya dengan Haji Baban ya. Terus juga Pak Haji Yunus juga ngubungi saya di Pati. Ya. Terus tahu saya dari mana? Dari Haji Baban gitu. Terus ini di Pati ada Panakib gitu. Tolong saya diundang Solo datang lah. Taunya saya waktu itu bukan manakib pokoknya pengajian lah. Dikit saya terus akhirnya pertama saya ikut manakib ya di Pati itu. Di Pati Pak Yunus. Itu berapa lama Pak Aris? Awal Pak Aris dulu ikut mengunjungi kiai karena memang ada maksud keduniawian katakan ya, supaya dagangan begini-gini segala macam usaha, sampai akhirnya Pak Aris ingin cari tahu lebih dalam lagi, ya kan? Akhirnya sampai bolak-balik ke Suralaya, terus kenal dengan Haji Baban juga, sampai 2 pekan Ramadan di sana juga. Itu kan ingin cari tahu sebenarnya Suralaya seperti apa. Nah, butuh berapa lama tuh waktu itu Pak Aris sampai menemukan aha-nya, kata gini, iya nih memang ini kita nih memang dagang nggak dagang, untung nggak untung, bukan hanya urusan duniawi, memang kita harus zikir untuk membersihkan kolbu. Itu sampai butuh waktu berapa lama sampai investigasinya Pak Aris terhadap Suryalaya lah katakan? Lama itu, termasuk waktu lama itu dan waktu itu kan saya sempat membentuk perwakilan Jepara kan. Saya Pak Sudar pada Jepara kan masih sedikit karyawan cuma 15 orang atau berapa ya. Waktu itu pokoknya sedikit lah kita bentuk. Jepara kan mengadakan manakib sendiri. Waktu itu kan tentang ini manakib ini apa Syekh Abdul Qadir Jilani datang gitu-gitu. Saya tidak percaya loh. Masa bisa datang-datang gitu, saya orang saya masih tidak percaya. Itu masih belum. Padahal saya udah posisi jadi pengurus. Yes, udah di ini ya, dilibatkan dalam kepengurusan ya. Saya jadi bendahara waktu mereka Jepara kan. Gitu. Itu saya masih belum begitu yakin lah. Ya pokoknya ya udah ngaji aja lah, pokoknya mengalir gitu. Terus semenjak saya yakin ya setelah adanya itu ikut kursus kan kita kan perwakilan Jepara kan ngadakan kursus tasawuf. Iya. Ya kan. Terus Pak Wafi dan Kiai Wafi dan tim lah ya. Pak Ustadz Hendri ya. Itu tahun berapa tuh ya pas ke Jepara itu? Itu sekitar tahun saya kok lupa. 2011 berapa? 2012 kan. 2012 ya. Saya enggak ikut tuh. Saya ikut itu waktu itu pas Jepara masuk ke Karimun, Pak Guru tuh yang ada di Karimun. Oh, Pak Aliadi ya. Pak Aliadi itu kan baru bentuk tuh gitu kan. Saya sempat ke sana dan sempat sekali manakib di Jepara. Nah, itu berarti setelah tahun 2012 ada kursus tasawuf di Jepara. Baru lebih terbuka lah lagi setelah tahu tentang ilmunya gitu kan. Padahal waktu itu Jepara mengadakan kursus tasawuf kan dengan kondisi Hewan Jepara kan cuma berapa orang walaupun sudah terbentuk perwakilan tapi yang kerja kan ya ke sana kemarin cuma berapa orang perwakilan Jepara kan sekarang yang aktif mungkin cuma 15 atau berapa ya dulu waktu saya bentuk itu. Sekarang ya udah banyak. Alhamdulillah ya lumayan lah banyak belum. Wajar kemarin kita saya
ya udah lumayan lah pergaulan mungkin 40-50 mungkin ada lah. Tapi yang aktif ya masih sedikit lah. Nah sekarang Pak Aris ini juga dilibatin di kepengurusan Jawa Tengah ya? Iya. Sebagai bendahara. Emang juga cocok sih emang nih kalau pengusaha ini cocoknya megang-megang duit benar. Mana lah yang aman. Karena siap ini nombokin. Resikonya. Enggak juga. Sekarang tak buat udah mau tak bikin profesional. Oh, profesional. Mantap. Kalau dulu kan emang kalau masih di Jepara, apa itu kan emang ya kan ya individual ada apa-apa harus ya. Gitu. Tapi kan sekarang organisasi kan harus semua harus harus upgrade lah ya. Ini tapi untuk yang di LD ya. Apa? Yang di Jawa Tengah di LD atau di YSB? LD. Masih YSB. Kalau yang Semarang ya saya kan enggak, kalau di Jawa Tengah LD belum ya? Belum masih baru Korwil Pak YSB mau proses ya untuk LD. Mau dibentuk. Oke. Tapi kalau di Semarang udah ada LD-nya? Udah. Oke. Pembina atau apa? Saya ketuanya kalau Semarang. Masya Allah, iya nih megang palu Semarang nih. Sebenarnya saya jadi ketua tuh kayak gimana tadi ya? Saya kan kota-kota LD3 itu kan rata-rata ustadz gitu kan. Saya juga bukan ustadz. Mau balik gitu. Saya jadi ketua LD3 saya kan pedagang. Yang dibutuhkan itu kan ini penggerak. Ustadz kadang-kadang banyak tetapi tokoh yang bisa menggerakkan orang untuk bertarekat itu yang paling penting sih Pak Aris. Tapi yang menarik gini Pak Aris, Jawa Tengah ini kan luas ya. Areanya luas, populasinya juga besar. Ini kan nggak mudah nanganin ikhwan di Jawa Tengah yang begitu luas, begitu beragam. Nah, oke lah kemarin kan di ISB gitu kan. Sekarang kan dibentuk LDTKN. Nah, sekarang sudah proses ya. Proses LDTKN. Nah, sekarang juga sudah ada di LDTKN Semarang. Apa sih tantangannya nih untuk mengembangkan TKN di Jawa Tengah nih, Pak Aris? Kalau dari pengamatan seorang Pak Aris nih melihat dakwah TKN di Jawa Tengah. Ya semua kan dari latar belakangnya lain-lain semua kan. Kan Jawa Tengah yang begitu luas dengan heterogen sekali kan agak sulit kan. Biasanya justru membutuhkan semangat. Nanti setelah pembentukan itu kan ya kerja berapa orang itu sulit juga. Betul. Gitu. Dan juga masalah itu kan kalau kita Jawa Tengah itu kan belum punya tempat sekretariat untuk kegiatan gitu loh. Oke. Base campnya kita tuh belum punya gitu. Makanya kita dalam kegiatan itu sulit kita mau ketemu ya. Jakarta sudah ada senternya TKN Center. Jogja juga lagi bangun nih. Jawa Tengah mau kita kipasin nih biar cepet nih. Ya minta dukungannya lah tadi. Amin. Selain heterogen kan gini nih, Jawa Tengah itu kalau di Jakarta sih relatif nggak ada yang tinggal di pelosok ya, namanya kota Jakarta ya, kecil. Nah di Jawa Tengah ini kan ada yang di kota, ada yang di pelosok daerah yang kadang-kadang itu pun juga, mohon maaf, mereka itu sangat nggak megang handphone gitu kan, emang mereka bertani gitu kan, tinggal di pelosok. Itu gimana tuh teman-teman TKN Jateng penetrasi dakwah untuk sampai ke sana tuh biasanya bikin apa tuh Pak Aris? Program-program seperti apa tuh? Supaya mereka tuh akhirnya bisa ber-TKN juga. Selama ini sih kita sih ikut kegiatan rutinitas mereka kalau pas kita mana ke mereka kapan apa kita datangi. Ngiring gitu ya. Kita ngirim mobile kita ke sana. Oh gitu. Kalau wakil talkin nih yang sering beredar di Jawa Tengah siapa itu? Ya pakai Andari. Pakai Andari ya. Kita juga tadi baru dari Andari, beliau udah sepuh juga 79 gitu kan. Gitu. Nah, selain aktivitas di TKN sama saudagar nih, apa aktivitas lain nih Pak Aris nih? Ya coba konsentrasinya emang itu aja dulu bisnis sama itu ya. Gitu. Nah, nih saya mau tanya juga menarik nih Pak Aris. Pak Aris melihat sosok pengusaha seperti apa nih Pak Aris? Ya seorang mursyid kamil mukamil tadi. Apa itu? Ada nggak pengalaman yang membuat Pak Aris itu begitu yakin? Boleh diceritakan? Boleh dong. Kita harus katanya pengalaman udah diceritakan. Ya iya nggak apa-apa. Ini kan buat para ikhwan nggak apa-apa. Jadi yang membuat kita yakin bahwa beliau ini mursyid kamil mukamil. Insya Allah sih saya pikir ini bukan untuk takabur atau ria, tetapi lebih kepada untuk pembelajaran edukasi kan. Karena setiap ikhwan tuh pasti mereka punya
pengalaman yang unik gitu kan. Pak Aris mungkin berbeda nanti dengan saya gitu kan. Apa tuh yang membuat, ada nggak pengalaman Pak Aris yang menjadi, ya beliau ini memang ini. Dunia gitu. tidak wasat ya, bukan ria ya. Betul. Saya tuh sering, selama saya itu kan sering ketemu Abah, aku di mimpi kan. Saya tuh gerakan orang dikir bareng-bareng gitu. Di mana? Gerakan di mana? Orang ke masjid itu. Tapi seringnya masjid itu bentuknya tuh masjid seperti masjid Pancasila tuh. Oh, yang masjid dulu zaman Pak Harto. Zaman dulu Pak Harto. Yayasan Amal Bakti. Iya. Oke, Pancasila. Saya dijumpa sama Abah itu, Abah yang waktu itu yang mimpin dikirnya lah. Di masjid itu. Di masjid itu. Saya ngumpulin orang-orang gitu. Makanya saya ada tugas untuk menggerakkan hewan-hewan itu. Yalah, itu manda isyarat Pak Aris. Makanya Pak Aris ini Jawa Tengah bisa bangkit, bisa bergerak ya karena Pak Aris salah satunya juga karena memang kontribusi Pak Aris. Karena memang gini Pak Aris, tantangan dakwahnya juga itu, kita kadang-kadang ustadz tuh kumpul ada di beberapa wilayah ini, ustadznya ada tetapi muharik atau penggeraknya nggak ada. Di sisi lain banyak yang gerak nih tetapi mubaliknya nggak ada. Jadi memang ada mubalik, ada yang menyampaikan kan, ada juga muharik. Satu lagi juga ada muadib. Muadib itu yang follow up lah, istilahnya ngerawat, membina. Ya. Nah, membina. Jadi tiga ini sebenarnya secara kunci untuk mengamankan dan melestarikan gitu. Ada satu sisi mubalik kumpul, yang gerakin nggak ada. Ya kan, kalau nggak ada, yang dirawat juga nggak ada gitu kan. Di sini yang gerakin ada, mubaliknya nggak ada. Gitu. Nah kalau di Jawa Tengah ini kan Pak Aris kan memang tipe ini nih, tipe muharik gitu kan. Pak Haji Aris, Pak Haji Jamil, nah itu kan. Kalau mubaliknya siapa nih di Jawa Tengah yang ini nih, yang banyak dapat tugas untuk membimbing majelis-majelis manaqib? Kalau yang punya gitu, waktu dan selalu semangat itu ya Ustadz Tajul Arifin itu dari Bawang itu. Itu kan yang sempat kemana-mana dia pokoknya siap Pak Aris. Kalau kadang yang lainnya akhirnya itu gitu lah. Gitu. Kalau Pak Imam Hanafi kan emang dia akademisi ya, kan waktunya apa sulit kan. Iya, lebih banyak di kampus juga. Iya gitu kan. Kalau kesana kemarin Kalau menurut Pak Aris sebenarnya bagaimana nih dakwah Teken di Jawa Tengah nih? Sebaiknya seperti apa nih? Ada ini nggak, ada ide atau saran? Karena bisa jadi ide-ide ini bisa dipakai juga oleh teman-teman di daerah lain gitu kan? Karena saya basicnya tuh pedagang aja, bisnis lah. Saya tuh kalau dakwah apapun, gerakan apapun, kalau emang pendanaannya kurang kan, kita mau kemana-mana kan ya bisa. Otomatis kita ustadz kita bawa ke sana kemari, kan kita harus mikirkan betul juga kan. Tuh saya tuh berpikiran begini, saya tuh pengen TKN Jawa Tengah yang punya usaha juga apapun tuh mau didata semuanya gitu. Saya pemikiran saya kan mau saya pasarkan melalui online. Kan saya punya teman banyak itu kan di online tuh banyak yang sukses kan. Kayak teman saya yang di Jakarta itu di Pandai Indah Kapuk itu. Itu dia tuh mendatangkan kacamata dari Cina. Itu tuh sampai sehari penjualannya sampai 3.000 sehari 3.000 kacamata. Ya di Semarang sini juga ada yang sukses. Teman saya yang ada di Demak juga ada yang sukses online lewat jilbab. Itu juga sukses juga. Itu sampai istrinya keluar dari kerjaan Bank Permata kerjaan untuk bantu itu. Orang Kudus juga ada yang sukses juga melalui online itu kan. Dia lewat marketplace yang ada, Facebook Ad, Google Ad atau apa itu. Iya. Nah, saya berencana itu pemikiran seperti itu. Saya mungkin dengan itu hewan-hewan mungkin yang dari Pekalongan bisa batiknya, yang dari Jepara bisa mebelnya gitu kan, dari Gringsing madunya. Bompong. Iya. Itu saya pemikiran itu. Setelah itu nanti pendakwahnya gimana kan. Kalau dana sudah ada kan lebih mudah gitu. Dan ternyata memang di Jawa Tengah ini sebenarnya banyak pengamat TKN yang latar belakangnya adalah pengusaha. Iya. Gitu kan, cuman mereka ini belum berkumpul secara kolektif untuk menggerakkan secara masif kan seperti itu. Masya Allah nih.
Padahal juga sekarang zaman ini ya, zaman online ya. Kita harus mengikuti perkembangan itu kan. Betul. Karena saya mebel sekarang kan offline-nya kan tutup semua. Betul. Saya yang di Batang tutup. Iya. Yang di Ruko Ngalian sini, di Semarang sini saya tutup. Nggak masuk semua tuh. Gitu. Memang di mana lagi rendah atau gimana tuh? Kan, ya memang rendah. Kan pekerja sekarang kan kalau di rumah yang dikira berarti tidak mau sih. Iya. Kita kan habis di operasional ya kan memang sekarang ya efektif itu memang online itu. Overheadnya udah tinggi juga kita ya. Sedangkan begitu produk jadi serapannya rendah. Iya, kalau kita cuma lain online kan kita kalau meng-hire 1, 2, 3 marketing online kan sudah masih semua. Betul. Betul. Jadi perkuat dan memang segini Pak Aris. Ada yang menarik nih di diskusi ini kan NU juga baru harlah tuh kan di diskusi bahwa definisi ulama itu jangan dipersempit hanya orang yang mempunyai background keagamaan gitu. Sebenarnya harus ditumbuhkan ulama dari versi saudagar karena seperti masjid di sampingnya itu pasar itu kan sebenarnya antara ibadah dan ekonomi harus berjalan beriringan. Iya, sekarang masjid-masjid kan banyak yang gitu kan. Iya, jangan sampai sibuk ibadah dia pulang pusing mikirin sekolah anak. Iya. Kan ujung-ujung gitu. Dia ada di masjid zikir, pulang stres juga karena anak sekolah gimana, makannya gimana, bayar kontrakan gimana kan gitu. Jadi memang ini ide yang menarik nih buat ide dari teman Jawa Tengah mudah-mudahan bisa terrealisasi nih. Dan bahkan sangat memungkinkan bisa kolaborasi dengan daerah lain tuh Pak Aris. Seperti itu. Memang kayak di Jakarta ini memang nggak mudah sih menyatukan ikhwan ini untuk menggulirkan kegiatan ekonomi. Kita kalau di Jakarta kan ada BMT Nasuha. Nasuha itu kan kepanjangannya Wahana Sufi Pengusaha Nasuha gitu kan. Nah, jadi supaya bagaimana tuh bisa bergulir, memang tantangannya nggak mudah, tapi setidaknya at least udah mencoba lah. Dan mudah-mudahan sih insya Allah ini di Jateng dengan Pak Aris gitu kan. Apalagi kalau dekat Jakarta kan punya tim satu. Di Jawa Tengah saya gini, Pak Haji Jamil, ada Ustaz Solihin, ada Pak Imam, ini orang hebat semua. Insya Allah gitu. Amin. Pak Aris terima kasih banyak nih Pak Aris. Udah berkenan direpotin di rumah ini. Minta maaf tadi ya. Sama-sama Pak Aris. Kita udah senang bisa main keliling Jawa Tengah. Tadi ke Pak Kiai Nahari, sekarang ke Pak Aris sama Ibu. Rencana akan ke Kendal tuh kan. Jadi kita ke Kendal, ke Gringsing, Pekalongan, Tegal, Cirebon. Jadi memang tugas dari Mediatek News ini untuk menggerakkan dakwah dunia digital gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa download aplikasi TKN News dan teman-teman yang sudah ikut kontribusi, kita ucapkan terima kasih untuk mendukung gerakan dakwah TKN di dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam.